Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Warnanya merah hari ini berbeda dengan warna merah ketika Hari Raya Pentakosta. Ketika Hari Raya Pentakosta, merahnya itu merah api, melambangkan api curahan Roh Kudus. Sementara hari ini, merahnya adalah merah warna darah. Karena hari ini bersama dengan Gereja Katolik seluruh dunia, kita merayakan dua rasul besar dalam gereja suci, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus, yang dua-duanya gugur, meninggal sebagai martir, menumpahkan darahnya. Itulah kenapa warnanya merah, karena Rasul Petrus gugur sebagai martir, menumpahkan darahnya. Rasul Paulus gugur sebagai martir, menumpahkan darahnya. Maka warna merah ini mengingatkan kita, kalau beriman kepada Yesus Kristus, apapun taruhannya, bahkan tertumpahnya darah alias hidup mereka sendiri, tetap berpegang pada iman akan Yesus Kristus Tuhan. Itulah teladan utama dan terpenting Rasul Petrus dan Rasul Paulus yang hari ini dirayakan di dalam satu waktu, satu kesempatan. Kenapa dua-duanya dirayakan dalam satu waktu, satu kesempatan? Karena dua-duanya dulu memimpin gereja dari kota Roma. Rasul Petrus di kota Roma memimpin gereja, Rasul Paulus sebagai tahanan kota berada di kota Roma, juga menggembalakan umat Tuhan yang ada di kota Roma. Rasul Petrus gugur sebagai martir dengan disalibkan, tapi kepalanya di bawah, salib terbalik. Maka kalau ada lambang salib terbalik, lambangnya salib Petrus. Kemudian Rasul Paulus gugur sebagai martir, dipenggal kepalanya, menggelundung 3 kali. Dan menurut tradisi, gelundungan kepala yang 3 kali itu, gelundung 1, gelundung 2, gelundung 3, menjadi mata air yang terus memancar di kota Roma. Tidak akan saya ceritakan, mungkin tahun depan baru akan saya ceritakan. Nah, karena rasul ini selalu dirayakan bersama-sama, saya ceritakan saja bagaimana kedua rasul ini selalu kompak meskipun kadang-kadang mereka juga berantem. Maka ada 3 hal kalau mau saya gambarkan bagaimana hubungan Rasul Petrus dan Rasul Paulus, yaitu sahabat, seteru, respect. Apa? Sahabat, seteru, respect. Ini mungkin sedikit akan menggambarkan bagaimana hubungan kedua rasul besar ini. Karena yang pertama, mereka bersahabat. Kenapa bersahabat? Karena setelah Rasul Paulus bertobat, yang tadinya mengejar-ngejar bahkan membunuh orang-orang beriman, akhirnya mendapatkan penampakan oleh Tuhan dan bertobat, Saulus kemudian menemui Kefas, yaitu Rasul Petrus, dan menginap menumpang 15 hari di rumahnya atau di tempat tinggalnya di kota suci Yerusalem. Bahasa gampangnya, Rasul Paulus les privat menjadi sahabatnya Rasul Petrus, meskipun tadinya menindas, tadinya menganiaya, tapi kemudian Rasul Paulus tanda petik les privat mengenai iman akan Yesus Kristus Tuhan di rumah tempat kediaman Kefas, yaitu Rasul Petrus. Saulus dan Paulus ini orang yang sama, jangan lupa. Petrus dan Kefas ini orang yang sama, itu nama-nama alias mereka. Petrus, Kefas ini nama yang sama, Saulus, Paulus ini nama yang sama, jadi jangan bingung. Itu sahabat. Namun meskipun sahabat, sesekali mereka menjadi seteru. Seteru itu musuhan. Kadang-kadang mereka berantem, berkelahi, tapi bukan berkelahi silat cacat, bukan. Berkelahi di dalam pendapat, di dalam gagasan. Kadang-kadang mereka berdebat. Bahkan di suatu cerita, Rasul Paulus mengkritik dengan keras Rasul Petrus karena suatu sikap kepada orang-orang tidak bersunat di kota Antioquia, sebab Rasul Petrus dituduh oleh Rasul Paulus, kamu orang munafik, bla 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 dan seterusnya. Tentu tidak bisa diceritakan panjang lebar. Nanti tahun depan semoga saya ceritakan panjang lebar juga. Tapi intinya bahwa Rasul Paulus mengkritik dengan kuat Rasul Petrus karena dianggap bersikap munafik, tidak memberikan contoh sebagai pemimpin gereja yang benar. Jadi mereka juga berantem. Namun berantemnya beda dengan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan berantem karena ego masing-masing. Kalau orang kebanyakan berantem karena aku. Atau bahasa Jermannya aing. Ini orang berantem kebanyakan karena itu, karena saya menjadi yang penting dan utama.
Tetapi kalau Rasul Petrus dan Rasul Paulus, sesekali mereka berantem bukan memperjuangkan hebat-hebatan aku, ego, bukan. Tapi memperjuangkan bagaimana supaya kita semua umat Tuhan dan mereka berdua dapat lebih melaksanakan firman dan kehendak Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi berantemnya mereka adalah demi supaya firman Tuhan dapat lebih terlaksana. Sebab apa? Contoh dalam hal tadi itu, kalau Rasul Petrus menjadi orang yang munafik, tentu firman Tuhan tidak dapat terlaksana dengan baik. Masa pemimpin kamu munafik? Tidak memberi contoh. Bagaimana mungkin seorang pemimpin memberikan satu sikap yang munafik? Bagaimana nanti domba-domba Tuhan? Kira-kira begitu. Jadi bukan menyerang pribadinya, bukan menyerang orang per orangnya, bukan karena egonya. Aku Paulus lebih hebat, aku Petrus lebih hebat. Tidak ada seperti itu. Tapi mereka berantem dengan satu tujuan yang sama, Kristus Tuhan yang diwartakan. Kalaupun harus berantem, kadang-kadang tidak sejalan, tapi tidak sejalannya mereka karena Kristus Tuhan yang diwartakan. Ini beda dengan umat sekarang atau Romo sekarang ya. Kalau Romo sekarang berantem itu demi saya. Nah, saya nggak ngomong umat, saya ngomong Romo aja ya. Kalau umat saya nggak tahu, silahkan dinilai masing-masing umat seperti apa. Kalau harus berantem, contohlah Rasul Petrus, berantemnya mereka karena Kristus yang diwartakan. Supaya setiap orang mampu melaksanakan firman ini, bukan saya. Sahabat sudah dibahas, seteru sudah dibahas, sekarang respect. Respect itu hormat, tapi bukan hormat begini ya, rasa penghormatan, bukan hormat gerak, bukan itu ya, rasa penghormatan. Rasul Paulus dan Rasul Petrus sama-sama tahu siapa mereka masing-masing. Rasul Paulus kalau dinilai dari pendidikan, kalau dinilai dari gelarnya, kalau dinilai dari ilmunya yang hebat, Rasul Paulus lebih hebat tentu saja. Sebab apa? Beliau itu profesor doktor, bahasa sekarangnya. Rasul Paulus, kalau bahasa sekarangnya profesor doktor, kalau bahasa sekarangnya. Pendidikannya mentok paling tinggi. Sementara Rasul Petrus orang biasa. Tetapi Rasul Petrus ditunjuk oleh baginda Yesus langsung seperti firman hari ini. Tadi masih ingat dengar firman bacaan ketiga, bacaan Injil dari Injil Matius, tu es Petrus. Nah, tadi itu firmannya. Ingat nggak ada firman seperti itu? Ya terjemahannya tentu ini bahasa Latinnya ya. Tu es Petrus et superam Petram edificabo ecclesiam meam. Yang artinya, nah pakai gitu biar bagus kan? Kayak tetangga agama sebelah gitu kan? Jadi yang artinya engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi maksudnya respect adalah meskipun secara ilmu Paulus lebih top, lebih jempolan, tetapi Petrus orang yang sederhana, dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin gereja. Rasul Paulus hormat, respect, siap menjalankan. Anda ketuanya, saya adalah anggotanya, tidak akan melebihi ketua yang ditunjuk langsung oleh baginda Yesus. Demikian pula Rasul Petrus juga menghormati Rasul Paulus meskipun anak bawang baru masuk, kan anak bawang istilahnya. Karena apa? Rasul Petrus bersama dengan 12 rasul sudah menjadi rasul. Ini Paulus kan datang belakangan, utuk anak baru. Dulunya musuhin lagi. Ini salahnya kan banyak orang ini. Tapi tetap ketika masuk dan diterima, diangkat langsung oleh Tuhan Yesus mendapatkan penampakan di jalan menuju Damaskus itu. Maka Rasul Petrus juga penuh hormat kepada Rasul Paulus. Meskipun dulu bersalah, meskipun dulu berdosa, meskipun dulu memusuhi, tapi karena Yesus sudah berkenan memilih orang ini, Rasul Petrus pun menaruh hormat, respek yang besar kepada Rasul Paulus. Paulus kepada Petrus, respek. Petrus kepada Paulus, respek. Kira-kira itu 3 hal yang dapat kita kutip atau menjadi manfaat iman bagi kita. Sahabat, seteru, respect. Itu hubungan mereka berdua. Shalom alaikum.